Halo teman-teman semua, saya Devi Yolanda Gunawan, mahasiswa dari IPI KKG, jurusan Akuntansi Angkatan tahun 2018, akan membawakan presentasi untuk kalian semua mengenai pasar modal. Berikut presentasinya. Pasar modal. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 faktor dalam pasar modal. Yang pertama, pengertian, berisikan manfaat, transaksi, dan konsekuensi. Yang kedua, lembaga penunjang. Yang ketiga, proses emisi. Yang keempat, instrumen. Yang kelima, risiko dan strategi. Apa sih itu pasar modal? Seperti yang kita ketahui, pasar merupakan tempat bertemunya sang pembeli dan sang penjual. Jika kita gabungkan dengan modal, maka pasar itu sendiri memiliki makna tempat bertemunya antara pembeli dan penjual bagi orang yang membutuhkan dana modal untuk usahanya. Selanjutnya, manfaat. Manfaat dari pasar modal ini apa sih? Saya akan menjelaskan secara go publiknya. Yang pertama yaitu dapat menerima dana dalam jumlah yang relatif besar. Kan kalau misalkan di bank itu kita memiliki keterbatasan dalam meminjam dana. Yang kedua, proses relatif cepat. Yang ketiga, dividen dibagi berdasarkan keuntungan atau RUPS. Yang kelima, minat investor masuk manajemen rendah. Yang keenam, keterbukaan mendorong meningkatkan profesionalisme. Dengan kita transparan, maka pengolahan yang kita ajukan berbentuk profesional sehingga meminimalisir resiko investasi. Yang keenam, menurunkan kesenjangan sosial karena peluang masyarakat menjadi investor besar. Yang ketujuh, memperbaiki struktur modal. Yang kedelapan, merupakan sarana promosi suatu perusahaan. Selanjutnya, konsekuensi. Yang pertama itu konsekuensinya apa sih? Yaitu mengubah gaya manajemen dari informal menjadi formal. Yang kedua, urusan internal perusahaan dapat diketahui oleh karyawan. Yang ketiga, harus mempertahankan tingkat pertumbuhan. Yang keempat, harus full disclosure. Full disclosure ini yaitu mengungkapkan yang menjadi bagian dari perusahaannya itu harus secara terperinci itu diutarakan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kelima, harus mengikuti standar BAPEPAM. Berikut transaksi efek atau bisa disebut juga jenis efek itu ada dua. Yang pertama itu ada pasar perdana atau primary market, yang kedua itu ada pasar sekunder atau secondary market. Pasar perdana ini di mana perusahaan tersebut baru menawarkan atau menerbitkan sahamnya itu ke pasar, tidak adanya penjualan dan pembelian. Sementara pasar sekunder ini, ini adalah pasar yang dimana proses pembelian dan penjualan itu terjadi. Berikutnya, lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal ini ada 3, yaitu yang tadi jenis pasar perdana dan pasar sekunder. Yang satu lagi yaitu emisi obligasi. Di pasar perdana ini terdapat underwriter. Underwriter ini kita sebut sebagai penjamin emisi, yaitu bank investasi atau bank komersial dan perusahaan pialang. Selanjutnya, akuntan publik. Akuntan publik ini yang menyediakan, yang memberitahukan informasi mengenai data-data yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, pasar sekunder. Terdapat penjual efek, yaitu si penjual efeknya itu sendiri. Yang kedua itu broker, di mana broker ini merupakan seseorang atau perusahaan pialang yang membantu emiten dalam memperoleh efek yang ia butuhkan. Selanjutnya, security company. Security company ini tidak menjual atau membeli efek, tapi dia merupakan seorang perantara. Selanjutnya, BAE. Lalu ada emisi obligasi, itu ada trust, guarantor, ada paying agent. Next, proses emisi efek. Diawali dari persiapan. Selanjutnya, letter of intent. Terus pernyataan pendaftaran. Selanjutnya menuju ke evaluasi BAPEPAM, sehingga mendapatkan izin dari BAPEPAM, lalu akan menawarkan yang menjadi produknya dia ke pasar perdana. Lalu terdapat penjatahan. Selanjutnya ada refund, dan selanjutnya lagi ada penyerahan sertifikat, sehingga dari penyerahan sertifikat ini akan menjadi pencatatan di bursa efek itu sendiri. Ketika sudah dicatat, produk tersebut bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Selanjutnya merupakan yang menjadi instrumen, terdiri dari saham, obligasi, right, warrant, sama option.
Selanjutnya resiko. Yang pertama itu resiko daya beli. Yang kedua resiko bisnis. Yang ketiga resiko tingkat bunga. Yang keempat resiko pasar. Yang kelima resiko likuiditas. Selanjutnya adalah strategi investasi, yaitu membentuk portofolio, membeli di pasar perdana, beli dan simpan, membeli saham tidur, lalu strategi berpindah-pindah, lalu konsentrasi pada industri tertentu, lalu reksadana. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan kata, dan see you.